Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Acara kita hari ini adalah bersama dengan ayahanda dari Kakila, Dr. Farabi Faus, dengan judul Lingkungan Rumah yang Sehat bagi Anak. Seperti apa sih? Nah, untuk memulainya, supaya acara kita diberkahi oleh Allah, maka kita harus membacakan surat cinta dulu kepada Allah yang akan dipimpin oleh Ananda Naufal dari kelas 1B. Silakan Ananda Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma izin anin naim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kita, Ustadz Fahmi Irfansyah. Ya, silakan Pak Fahmi. Ya, alhamdulillah. Sangat senang sekali berada di tengah-tengah siswa-siswi kelas 1 ya, Bapak Ibu guru di pagi hari yang cerah ya. Kemudian insya Allah kondisi kita sehat walafiat dan mengikuti acara yang baik ya. Jawab salam Pak Fahmi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita ya, yang akan mengajak kita masuk ke dalam surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu diajarkan dalam setiap beraktivitas ya, selain membaca bismillahirrahmanirrahim, juga kita bersolawat kepada Rasulullah dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Pak Fahmi hormati sekaligus Pak Fahmi banggakan Bapak Ibu guru di level kelas 1 SDT Nur Fikri, ada Bu Endang ya, ada Pak Yadi, Bu Nana, Bu Sri Legini, Bu Dian Rosdiana, Pak Saifullah, Bu Reni Sundari, dan Ibu Salis ya Rahmawati. Alhamdulillah, mereka adalah guru-guru kita yang selalu memberikan kita tambahan pengetahuan. Ya. Anak yang soleh-soleha, yang baik, ya tentu selalu menghormati
ya, patuh dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Begitu ya anak-anakku semua, yang juga sama-sama kita hormati dan banggakan ya, Wakil Kepala Sekolah kita Ibu Endah Sri Susmiati, ya, Bapak Rizal Dharma Saputra sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, kegiatan-kegiatan siswa ya yang ada di sekolah, ya, beliau bersama tim yang merancang ya, mengawal untuk selalu ya bisa kita ikuti. Saya menghormati Bapak, Ibu, orang tua siswa yang Ananda ya, di rumah dalam proses PJJ kita yang masih berlangsung ya. Kemarin kita dapat kabar yang menggembirakan ya, dengan seiring proses vaksinasi ya yang terus berjalan dari beberapa kementerian, insya Allah ya beberapa daerah sudah bisa melakukan ya pembelajaran tatap muka atau hadir ke sekolahnya kembali. Kita tunggu sekolah kita SDIT Nur Fikri kapan nih ya yayasan ya akan mengumumkan kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah tercinta ya. Selambat-lambatnya ya kita semua bersiap-siap di bulan Juli ya tahun ajaran depan ya, kita semua bisa ketemu langsung di sekolah dalam kondisi yang siap belajar, tentunya dengan kondisi tubuh yang sehat seperti tema pada pagi hari ini. Amin, amin Yang ya rabbal alamin. dibanggakan anak-anak ya siswa kelas 1 SDIT Nurul Fikri yang hebat, yang soleh, yang solehah, yang sehat, yang pintar, cerdas, dan membanggakan ya ayah bunda serta bapak ibu guru semua. Tidak lupa ya tentunya ya kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, apakah sudah hadir ya ayah anda dari siapa nih ya? Kamila. Ini ada Kamila Elvos ya. Ada juga kakaknya ya di kelas berapa? Kelas 5 atau kelas 6 ya? Ya, Kak Fazal ya, Elvos. Ya. Jazakallah khairan kepada Pak Dokter ya, Pak Dokter Alfarobi Elvos ya, yang sudah berkenan ya mengisi ya mendampingi Ananda kelas 1 di kegiatan ya narasumber pada pagi hari ini. Semoga ya senantiasa kita sama-sama bisa mengambil manfaat, mengetahui tentang pentingnya lingkungan yang sehat ya, khususnya lingkungan rumah. Anak-anak yang berbahagia, Pak Fahmi ingin deh kalian ini coba ya punya jempol kan ya, 2 jempol nih, coba tunjukkan jempolnya nih ke Pak Fahmi. Nah ini kalau Pak Fahmi bilang apa namanya lingkungan rumahku ya kalian bilang sehat sambil dorong jempolnya ke depan kamera gitu ya. Siap ya Bapak Ibu juga bisa ikut nih ya. Lingkungan rumahku sehat ya. Sehat. Ya, bilang sehat ya. Jadi kita harus yakin lingkungan rumah kita itu sehat buat kita ya. Sekali lagi ya, lingkungan rumahku sehat ya. Subhanallah. Di sekolah kita ada ikrar ya janji pelajar. Pada janji pelajar itu kita berikrar menjadikan ya lingkungan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat di mana kita tinggal itu senantiasa bersih. Nah, itu menandakan sehat. Ya. Tetapi Pak Fahmi juga ingin mengingatkan nih kepada Anda semua, ya siswa-siswi yang soleh-soleha, sehat
itu adalah satu, selalu melaksanakan sholat kepada Allah. Ya. Karena sehat itu bukan hanya buat kita saja, ya, bukan buat fisik badan kita saja, tetapi juga untuk jiwa yang mengisi tubuh kita. Nah, kita akan sehat kalau kita selalu melaksanakan sholat ya kepada Allah. Berapa kali ya setiap hari? Berapa kali anak-anak? 5 kali, ya, 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Yang kedua, sehat itu selalu bersolawat kepada Rasul. Ya. Jadi kita punya teladan, kita punya ya panutan. Siapa? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Orang muslim, muslimah yang banyak bersolawat pada Rasul, insya Allah dia sehat jiwa dan raganya. Ya, Bapak Ibu guru mengajak kita bersolawat. Udah 2 ya. Tadi apa tuh yang pertama? Sholat sehat itu kalau kita senantiasa melaksanakan sholat. Kalau selalu bersolawat. Nah, yang ketiga ya, sehat itu adalah kalau ya terutama pada kedua orang tua ya, pada ayah bunda di rumah itu selalu ya berkomunikasi dengan baik ya, minta izin, kalau minta bantuan dengan kata-kata yang santun ya. Jadi kita hormat dan santun ya kepada kedua orang tua, kepada Bapak Ibu guru, menghormati teman-teman yang sekelas ataupun satu level ya di kelas 1 dengan kita, itu juga menyehatkan kita ya. Nah, jadi banyak sekali ya hal-hal yang membuat kita sehat ya, terutama di lingkungan rumah ya, ada ayah bunda, ada mungkin ya yang punya kakak atau punya adik yang masih kecil ya. Itu adalah lingkungan di kita ya, yang kalau kita berakhlak baik, bersikap baik, santun, kita juga akan menjadi sehat, lingkungan rumah kita sehat. Anak-anak ya yang dirahmati Allah, ikuti kegiatan ini sebaik-baiknya ya. Siapa yang cita-citanya mau jadi dokter nih ya? Mana nih yang menunjuk tangan nih? Siapa yang mau jadi dokter? Wah, itu ada tuh ya Pak Iko, ya, siapa lagi ya? Ini nggak bisa lihat semuanya. Akila, Insya Allah Zino. ya, dokter itu subhanallah ya. Dokter itu ya mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan, ya, pahlawan-pahlawan kesehatan. Ya, memastikan dirinya sehat, lingkungan rumahnya sehat, lingkungan tempat tinggalnya sehat, seluruh manusia sehat ya. Kalau ada yang sakit ditolong. Subhanallah banyak yang raih ya. Nah, bagi yang memiliki cita-cita yang lain, nggak ada masalah. Ya, semuanya bisa tercapai kalau kita semua sehat dan dimulai dari lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita yang sehat. Baik, Pak Fahmi bersyukur ya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh level KKG 1 ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru, panitia ataupun kru yang membantu ya. Biasanya di sini selalu ada Pak Awaludin, Ibu Esya, begitu ya. Terima kasih banyak atas kontribusinya ya, menjadikan acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi jazakallah juga kepada Dokter Farogi ya, Elpos ya. Semoga bermanfaat buat kami semua ya. Sama-sama kita ucapkan lagi ya dengan jempol yang di depan ya. Lingkungan rumahku Sehat. Sekali lagi, lingkungan rumahku Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya. Coba bilang apa sama Pak Fahmi? Terima Teman-teman. kasih Pak Fahmi. Terima kasih Pak Fahmi. Sama terima kasih juga Bu Reni dan Ya, nah Pak Fahmi sudah mencontohkan berbagai macam kiat-kiat yang bisa membuat lingkungan rumah kita menjadi sehat bagi anak. Dalam pandangan akan ada lagi lebih lengkap dengan dokter Arabi betul nggak sih ya? Nah, sebelumnya kita mau main sama Bu Salis. Mana ya Bu Salis ya? Ya, silakan Bu Salis. Mau apa ya? Bu Salis siap-siap. Nih suaranya udah nggak kayak robot lagi nih Bu Salis. Nih Bu Salis lihat nih wajah-wajah sudah siap menerima ilmu. Wah, kalau tadi kata Pak Fahmi, ini anak-anak kursi sehat-sehat, wajahnya ganteng, cantik-cantik. Ini ada Zulfa, ada Arin, Sakti, Pak yang ini untuk mendapatkan ilmu hari ini. Nah, lebih konsentrasinya, Bu Salis mau cek konsentrasi. Siap ya? Semoga lagunya bisa terdengar dengan jelas ya. Cek. Ya. Ikutin gerakannya. Ya semua ikuti gerakan Bu Salis. Digenggam. Mbak Ina ya. Nanti bisa, Masya Allah, konsentrasi. Oh, Julpan juga bisa. Masya Allah. Arin juga. Ini teman-teman ini. Perhatikan gerakannya. Dua jari tangan. Satu jari. 5.
teman-teman bisa mengikuti. Semua sudah siap ya. Tambah ilmunya hari. Bisa di salah satu berarti gimana tuh ya? Keren nih, pinter-pinter nih bisa mengikuti, berarti tidak konsentrasi. Keren. DJ, good job, good job, good job, good job, good job, good job, terima kasih Miss Reni, silahkan. Masya Allah. Ini deh. Tadi semuanya bisa ya? Miss Reni kok kadang-kadang begini. Oh, salah ya. Perlu latihan lebih banyak. Oke. Nah, sekarang sudah main-main sama Bu Sali. Sekarang waktunya kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita yang luar biasa. Nah, untuk menemani narasumber yang hebat, Masya Allah, Dr. Farabi Elfos akan ditemani oleh Bapak Saifullah. Siapa yang tahu Bapak Saifullah? Nah, itu dia. Senyumnya sudah mengembang. Assalamualaikum Pak Ipul. Pak Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Pak Saiful akan menemani kita bersama Dr. Al-Farabi mendengarkan penjelasan yang lengkap. Oke, silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih Bu Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kelas 1 SDT Nur Fitri, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa ya, semuanya bersemangat dan gagah. Apalagi saya lihat pakaiannya kayak Pak Saiful begini, pramuka. Nah, berarti itu akan tambah gagah lagi kita ya pagi hari ini. Itu ada yang sampai berdiri itu belum disuruh berdiri, siapa ya? Baik teman-teman semua, ya pagi ini yang pertama kita sapa dulu yang kita hormati Bapak Irfan Syah, ya selaku Bapak Kepala Sekolah SDT Nurul Fikri. Yang saya hormati, yang kita hormati Bapak dan Ibu guru semuanya, ya. Dan tentu saja, ya ada satu lagi nih yang bakalan hadir di tengah-tengah kita, ya akan memberikan apa nih akan memberikan sesuatu apa ya memberikan sesuatu agar kita banyak tahu ya tentang bagaimana kita bisa sehat ya. Narasumber kita siapa ya, kayaknya ada yang udah kenal nih sama narasumber kita ya yang kami hormati Bapak dokter. Oh, ada dokter. Beda ya anak-anak ya. Dr. Farabi ya, yang akan juga ikut bersama di acara kita ya. Dan tentu saja yang juga saya sayangi, saya banggakan seluruh teman-teman semua ya. Seluruh teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, pada hari ini kita akan bincang-bincang nih ya. Bincang-bincang dengan Bapak dokter kita, Dr. Farabi. Sudah ada belum ya di sini? Coba kita spotlight, kita perbesar layarnya. Nah, teman-teman semua, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada yang sudah kenal belum? Nah, nanti Pak Saiful akan sedikit perkenalkan nih ya Bapak narasumber kita, Bapak dokter kita. Coba Bu Guru ada yang bisa menampilkan sedikit, saya mau bacain nih. Perkenalkan Bapak dokter kita. Nah, ini ya. Iya, nama lengkap beliau ya. Kalau namanya Farabi Elfos, tetapi di
depan dan di belakangnya ada yang bergandengan nih teman-teman semua ya. Dokter Farabi Elfaus SPA. Nah, teman-teman semua, itu sebetulnya yang di belakang sama di depannya itu bukan nama aslinya, tapi itu adalah gelar ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah punya keahlian, sudah sekolahnya nanti tinggi, itu dapat tambahan tuh ya, sebutan-sebutan di nama kita. Nah, Bapak dokter kita SPA MKes ya, maaf tadi belum lengkap. Bapak dokter kita tinggal di mana ya? Bapak dokter kita ternyata tinggal di Pesona Kayangan Depok ya. Ada lagi nih profilnya Bu, bisa di slide berikutnya mungkin. Oh enggak ya. Oh ini riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan tinggi Bapak dokter kita ya. Itu pada tahun meraih gelar dokternya tuh ya, gelar dokter umumnya itu beliau menyelesaikan pendidikannya di tahun 99 sampai 2006 ya, dokter umum ya. Kemudian mendapat gelar magister kesehatan. Tahu nggak teman-teman, magister kesehatan itu kalau sekolah kuliahnya udah tinggi ya, itu mendapatkan gelar magister kesehatan tuh pada tahun 2012 ya. Kemudian naik lagi tambah tinggi lagi sekolahnya ya, tahun 2013 mendapat gelar dokter spesialis anak ya. Tuh pada tahun 2013 kalian tahun itu udah ada apa belum ya? Udah sebesar apa ya? Tapi Pak dokter kita sudah dapat gelar dokter loh, luar biasa ya. Dengan IPK-nya sangat tinggi ya, 3,9 hampir 4. Dan belum lama nih tahun 2020 Bapak dokter kita itu menyelesaikan pendidikan dokter psikologi. Waduh, udah luar biasa ya. Baik, nah teman-teman semua, nah ini pekerjaan beliau. Waduh, sibuk sekali sepertinya ya Bapak dokter kita ya. Itu ya kan, beliau menjadi dokter di beberapa tempat ya, dan di beberapa acara-acara juga ya, di Rumah Sakit Hasanah Grafia, kemudian juga di dokter spesialis di Rumah Sakit Bunda Margonda ya kan, dan kemudian juga menjadi narasumber ya Hidup Sehat di TV One. Luar biasa ini kesibukannya Bapak dokter kita ya. Kemudian ini pengalaman berorganisasi teman-teman ya, jadi selain kuliah ya, tapi juga ikut berorganisasi ya. Pernah gabung di mahasiswa nih, kumpul-kumpul mahasiswa namanya BEM ya teman-teman ya. Kemudian juga ada IDAI nih, Ikatan Dokter Anak Indonesia DKI Jaya ya kan. Kemudian juga ada di Depok, Ikatan Dokter Indonesia Depok ya. Dan sampai sekarang ini menjadi pengurus di Ikatan Dokter Indonesia Pusat ya. Jadi sekretaris bidang advokasi. Wow, banyak sekali nih. Nah ini riwayat pelatihan beliau. Teman-teman cukup ya, sampai sini ntar malah tambah enggak. Baik teman-teman semua, alhamdulillah Bapak dokter kita nih ya sekarang bersama-sama kita ya. Tentu akan ada banyak yang seru nih akan disampaikan kepada kita. Oleh karena itu langsung saja kepada Bapak Dr. Farabi Elfaus untuk memberikan banyak nih buat kita pencerahan. Pada beliau dipersilahkan. Masya Allah, terima kasih Pak Saifullah, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan guru-guru semua dan anak-anakku semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya ingin sharing tentang ilmu kesehatan yang berhubungan dengan ilmu kesehatan anak dan ilmu kesehatan lingkungan juga. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Pak Saifullah? Alhamdulillah, Pak. Sudah bagus. Bagus ya. Baik, terima kasih. Saya mohon izin share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Dokter. Baik, ini ada pesanan dari Ibu guru kita, Bapak guru kita tentang judulnya Lingkungan Rumah yang Sehat bagi Anak serta Aktivitas Anak Selama Pandemi ini bagusnya gimana, enaknya gimana ya. Jadi anak-anakku semua,
harus mendengarkan dengan baik supaya kalau pas lagi mama papa nggak di rumah, ayah bunda nggak di rumah, bisa kasih tahu nanti ya kalau ayah bundanya pas ada di samping. Tapi kalau ada di sampingnya nanti bisa berdiskusi gitu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Pertama-tama Pak Dokter mau masuk ke persyaratan kesehatan rumah tinggal menurut aturan undang-undang. Yaitu ini mungkin buat ayah bunda ya. Jadi buat teman-teman juga bisa menganalisis adik-adikku, anak-anakku semua ya. Pertama, bahan bangunan tidak terbuat dari bahan yang dapat melepas zat berbahaya ya. Seperti asbes, timah hitam ya. Asbes ini masih ada sih di beberapa tempat, namun sudah mulai ditinggalkan karena bisa melepas zat yang berbahaya yang tidak bagus buat pernafasan. Dan tidak terbuat dari bahan yang dapat menjadi tumbuh berkembangnya mikroorganisme patogen yang bisa bikin lembab, yang bisa nempel jamur ya. Yaitu juga bahannya kuat tahan cuaca yang dapat melindungi panas dan hujan. Nah, Pak Dokter nggak banyak-banyak, langsung ini. Nah, ini yang mana nih yang kira-kira yang lebih baik nih? Yang sebelah kiri enggak ya? Nah, yang pasti yang sebelah kanan nih, anak-anak semua ya. Jadi yang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kurang beruntung yang di sebelah kiri, tentunya tanggung jawab kita semua dan pemerintah untuk membantu, gitu ya. Lalu komponen dan penataan ruang-ruangan harus dipenuhi syarat fisik dan biologisnya. Ini kita langsung ke kamar mandi yang penting-penting aja. Kamar mandi dengan lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan. Jadi nggak boleh bocor di mana-mana kamar mandi, karena airnya rata-rata kan air kotor. Tidak boleh tembus ke ruangan lain. Dinding kamar mandi dilengkapi dengan sarana ventilasi. Nah, yang ada jendelanya kalau bisa, sehingga bisa ada perputaran udara dan sedikit banyak matahari bisa masuk, itu lebih baik lagi. Lalu langit-langitnya mudah dibersihkan, ya ini nggak kamar mandi di semua ruangan ya. Jadi langit-langitnya mudah dibersihkan supaya tidak selalu nggak pernah tuh puluhan tahun nggak dibersih-bersihkan gitu ya. Sebaiknya tetap dibersihkan dalam waktu tertentu. Di dalam rumah nggak rawan kecelakaan, ya yang punya orang tua, yang punya anak kecil, ya kalau seandainya punya anak bayi, misalnya anak-anakku semua punya adik bayi ya, itu nggak boleh tangganya terbuka, harus ada pintunya. Itu boleh dipasang sementara, nanti kalau sudah besar, sudah baik, sudah bisa mengenali bahaya, boleh dicopot. Jendela-jendela yang rendah tidak boleh mudah dipanjat ya. Anak-anakku semua juga nggak boleh suka manjat jendela, apalagi manjat jendela lantai 2 ya. Pak Dokter sering dengar cerita tuh, ada anak yang suka manjat, terpleset. Jadi tidak boleh anak-anakku semua ya. Jadi kita harus memastikan orang tua, kebetulan katanya ada orang tua yang juga jadi pendengar, jadi perlu dinyatakan bahwa harus tidak mudah rawan kecelakaan. Untuk rumah yang tinggi lebih dari 10 meter, disertai penangkal petir, dan juga di dalamnya, dalam rumah harus ada beberapa ruangan untuk menjalankan fungsinya, supaya tidak menjalankan satu fungsi di satu tempat. Nah, ini yang kiri nggak ada jendelanya ya. Kalau nggak ada jendelanya seperti yang kiri, paling tidak minimal pasang exhaust ya, supaya ada pertukaran udara dan menghisap udara yang kotor di dalam kamar mandi. Nah, yang kanan nih gimana nih? Ada jendelanya nggak? Kelihatan ya? Tuh ada jendelanya ya di sini ya. Adik-adikku semua, anak-anakku semua bisa lihat. Nah, sebaiknya ada jendelanya. Dan mataharinya lumayan masuk nih. Kita kasih contreng. Untuk pencahayaan gimana di rumah? Nah, pencahayaan ya, pencahayaan alam dan buatan yang langsung maupun nggak langsung dapat menerangi ruangan minimal intensitasnya 60 lux. 60 lux ini satuan ya. Sebetulnya intinya masuk, cerah, dan tidak menyilaukan. Ya. Cahaya matahari sebaiknya sih masuk ke dalam rumah, karena anak-anakku semua harus tahu bahwa Allah menciptakan matahari itu banyak fungsinya. Salah satunya matahari punya sifat bisa membunuh bakteri dan virus dalam intensitas tertentu. Tentunya kalau masuk ke dalam ruangan kan bagus tuh, bagus sekali ya. Dan juga menghindari kelembaban yang tinggi kalau mataharinya masuk. Nah ini ya, bagus ya, terang dua-duanya ya. Jadi pastikan rumah kalian cukup terang, mataharinya masuk. Kalau yang jendelanya selalu tertutup, ya buka. Jangan males, harus semangat. Anak-anakku semua harus bisa bantu orang tuanya buka jendela ya.
kualitas udara ya terdapat ketentuan kelembaban, suhu yang nyaman, konsentrasi, pertukaran udara ada ketentuannya. Kita tidak usah bahas di sini karena anak-anakku belum banyak ngerti. Nah, ventilasinya minimal 10%. Jadi jangan sampai kita kekurangan ventilasi di dalam rumah, ataupun kalau yang punya rumah yang ventilasinya kurang mungkin bisa dibuatkan, direnovasi. Kalau yang belum ada nanti dicarikan jalan keluar. Dan tidak boleh ada binatang pendular penyakit. Siapa yang pernah lihat ada tikus di rumahnya, ada kecoa di rumahnya? Nah, itu tidak boleh ada. Kalau ada harus segera dibasmi. Kadang-kadang mungkin adanya pada malam hari. Jadi jangan sampai adik-adikku semua, anak-anakku semua, ini kalau habis makan ya tidak langsung dibersihkan. Jangan sampai nginep. Karena tuh di malam hari tikus suka datang cari makanan, akhirnya dia menginjak-injak seluruh tempat di rumah kita, padahal dia dari got, membawa bakteri, virus, ya, bawa amuba dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang di siang hari mereka nggak kelihatan nih. Jadi terlihat hanya di malam hari karena dia mencari makan nunggu sepi. Nggak ada manusia di dalamnya, akhirnya dia mulai cari makan. Akhirnya rumah yang seperti ini, yang tadinya nggak ada tikus, akan mengundang tikus karena mereka mencari makan. Jadi yang mana nih yang baik nih? Yang ini ventilasinya bagus ya, cahayanya masuk gede. Yang ini ada tikusnya, ya tentunya yang A yang baik ya, yang B nggak baik. Jadi jangan sampai ada binatang di rumah kita yang bisa menularkan penyakit tentunya. Jadi air juga harus tersedia, sarana air bersih, ya kualitas air harus memenuhi persyaratan. Ya kita harus memastikan air minum juga sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Jangan sampai air ini menjadi masalah. Karena banyak sekali ya anak-anakku di luar sana yang sakit gara-gara airnya tidak bersih, atau taruh airnya sembarangan, atau mungkin habis gelas pagi kemarin dipakai lagi hari ini tanpa dicuci, padahal udah dihinggapi kuman, akhirnya diare. Nah, Pak Dokter lagi banyak nih pasien diare nih masuk rumah sakit dirawat ya. Jadi anak-anakku semua harus hati-hati, harus sering cuci tangan ya, sering cuci tangan, menjalankan protokol kesehatan itu bagus, jangan sampai kita lengah. Lalu juga tersedia sarana penyimpanan makanan yang aman ya, jangan sampai naruh makanan juga terbuka, laler lewat, nempel ya, debu masuk saat kita mulai makan kita tidak tahu, laler bekas nempel, debu bekas masuk, akhirnya diare. Saat ditanyakan oleh dokter anak, kenapa ini? Apakah ada perilaku yang tidak pas, perilaku yang tidak sehat? Biasanya orang tua tidak tahu, enggak di rumah aja kok, baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Padahal hal yang paling pentingnya, yang paling simpel sebetulnya ya, adalah penyimpanan makanan yang tidak aman, tidak ditutup. Saat kita kan memang kadang masak pagi sampai dengan malam, dengan menu yang sama, biasanya seperti itu. Nah, penyimpanannya ini harus baik. Jangan dibuka begitu saja terbuka, karena kita pikir ada di dalam rumah, aman, nyaman. Ternyata dalam rumah pun bisa menimbulkan ada debu, ya, ada bakteri, dan lain sebagainya. Nah, limbah, ya, limbah cair. Ada limbah itu ada limbah cair, ada limbah padat. Limbahnya kita kalau punya sampah, kita punya pembuangan, nggak boleh mencemari sumber air. Nah, ini kadang-kadang ada yang menaruh septic tank ya atau buangan air kotor dekat dengan sumber air tanah yang diambil, kurang dari 10 atau 11 meter. Sehingga akhirnya apa? Septic tanknya merembes pelan-pelan masuk ke sumber air, lalu pas kita lagi wudhu, ya pas lagi kumur-kumur akhirnya masuk, pas lagi membersihkan hidung masuk, pas lagi gosok gigi masuk, kumannya dikit-dikit, akhirnya bisa menimbulkan infeksi saluran nafas atas, bisa juga infeksi pencernaan. Jadi hal yang simpel yang kadang kita perhatikan harus mulai diperhatikan sejak saat ini, karena kita sudah berbagi hari ini ya. Jadi adik-adikku semua, nanti anak-anakku semua harus melihat di mana letak pembuangan
air kotornya, di mana letak pengambilan air bersihnya ya. Nanti tanya biar bisa berdiskusi gitu ya. Nah, kepadatan hunian rumah ya, khususnya untuk yang ruang tidur nih ya, nggak boleh banyak-banyak tidur di satu ruangan karena nanti pertama tidak sehat ya, karena juga di dalam pergerakan tidurnya sangat sempit dan juga misalnya ada yang batuk ringan, kalau ada satu orang mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau langsung 5 orang di dalam ruangan itu tentunya kumannya akan muter di situ dan akan mudah menularkan dibandingkan dengan luas ruang tidur yang besar dengan ditiduri dengan orang yang tidak banyak. Nih yang sebelah kiri ya tadi dokter ini ya apa namanya lihatkan nih ada rumahnya yang benar-benar di pinggir kali gini ya mepet banget tuh bahkan dia di atas kali atau di atas sungai yang kotor buang sampah sembarangan ke sini kotor ya pasti sumber airnya dekat sini juga ya kan akhirnya apa tidak baik lingkungannya mudah sakit dan kita sudah lihat ya di televisi bahwa ini mulai ditertibkan agar tidak mudah mengundang penyakit dan sungainya bisa dijaga ya. Dan ini juga adalah contoh air bersih ya, air bersihnya yang benar-benar dari saluran yang baik gitu ya. Nah, sekarang Pak Dokter mau berbagi tentang rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, yang dokter nanti mix dengan Ikatan Dokter Anak Amerika dan WHO di dalam slide-slide yang ke depan ini ya, yaitu mengenai aktivitas selama belajar atau sekolah di rumah yang sesuai dengan tumbuh kembang anak itu yang gimana sih ya. Ini mungkin juga buat orang tua pendamping ya di rumah mungkin penting juga. Jadi rekomendasinya harus ada aktivitas fisik ya. Jadi jangan sampai di masa pandemi ini pada takut keluar, pada nggak mau keluar. Akhirnya di rumah saja ngapain? Ya screen time, waktunya dihabisin depan komputer, HP, gadget, iPad, tablet, dan lain sebagainya. Jangan ya, jadi jangan screen time terus. Jadi perlu ada aktivitas anak secara fisik di rumah, main tak umpet. Nah, sekarang nggak bisa main sama temannya, mungkin masih ada yang takut ya. Orang tuanya juga boleh kok main tak umpet sama anak ya kan. Boleh main tembak-tembakan kok, ngumpet, ditembak ya. Tentunya tembakan mainan yang dari busa yang aman ya. Dan juga aktivitas sedentarian atau aktivitas terbatas ya seperti anak duduk diam di depan TV ini memang kita harus batasi, kita harus awasi. Untuk orang tua yang di luar sana, yang ibu bapaknya kerja, ini harus ikut memantau. Minimal harus mendapat laporan dari pengasuh yang menemani anaknya. Jangan sampai ayah bunda sibuk, anaknya tidak sesuai dengan rekomendasi kesehatan yang baik untuk anak ya. Bagaimana dengan waktu tidur ya? Ini tergantung usia anak ya. Tiap anak waktu tidurnya berbeda, tapi dokter rasa anak-anak memang kalau udah di atas jam 8 malam sudah mulai ngantuk, sudah mulai tidur. Tapi yang belum ngantuk ya jangan juga begadang karena kan harus bangun subuh. Bagusnya lagi malah tahajud ya latihan. Nah, nih rekomendasi nih buat anak-anakku semua yang sekarang kurang lebih umurnya antara 6 sampai 12 tahun ya diambil sebagian besar dari Ikatan Dokter Anak Amerika. Nah, ini screen time sehari ya nggak boleh lebih dari ya 1,5 jam atau kurang lebih 90 menit setiap hari ya. Nah, itu screen time nih ya. Nah, diskusikan dengan sekolah sebaiknya PJJ atau daring ya, belajar daring tidak lebih dari 90 menit dalam sehari. Ini Pak Dokter tulis dilema ya, dilemanya mungkin karena Bu Guru dan Pak Guru lebih paham tentang apa yang harus disampaikan, fokus pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, apakah cukup dengan waktu segini ya tentunya nanti Pak Guru dan Bu Guru akan membuat break-break ya, dan juga akan memodifikasi gimana yang tepat. Sejujurnya memang di dunia luar sana sedang meramu untuk ketepatan yang baik itu bagaimana PJJ gini, karena ini adalah hal yang baru di mana seluruh dunia terjadi pandemi. Hampir seluruh dunia pandemi, dan akhirnya mereka harus menghadapi lockdown, bahkan di beberapa negara tertentu kalau kita yang terbatas ya. Dan konsisten untuk menerapkan
screen time dari jenis media atau acara yang tonton. Nah, ini perlu kedisiplinan orang tua, ya, perlu aturan khusus dari orang tua. Jangan sampai pakai kira-kira. Takutnya kalau pakai kira-kira hari ini pas lagi hanya sibuk, nggak ada pembatasan, karena biasanya cuma ngawasin langsung, begitu nggak pakai kira-kira, kadang-kadang bisa kuat 4 jam di depan HP. Bisa kayak zombie, YouTube zombies kadang-kadang dibilangnya YouTube zombies. Jadi sebelahnya lagi manggil, sebelahnya ada yang apa, diem aja dia nontonin HP terus. Ini nggak boleh, harus konsisten orang tua. Pastikan penggunaan media atau screen time tidak menjadi sebuah kebiasaan sebelum mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya, ini kan adik-adik sekarang, anak-anakku semua lagi ini ya, lagi sekolah. Jangan sampai nih udah sekolahnya kita pakai screen time, pakai laptop, pakai gadget atau pakai apapun itu, begitu mau mulai main HP dulu, main game dulu, ya kan, main game di komputer, main game di gadget, jangan. Karena kita sekarang lagi masanya PJJ, pakainya screen time, jadi harus ada pembatasan screen time di luar pembelajaran, karena pembelajaran ini penting ya. Jadi juga pastikan bahwa penggunaan media tidak menggunakan waktu untuk tidur ya. Jangan sampai mau tidur kasih HP dulu ya. Mau aktivitas fisik nih padahal lagi jalan keluar, mau lihat taman, mau dengan pakai 3M ya tentunya ya. Menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tetapi malah main HP ya, atau mungkin mau duduk-duduk aja di teras karena supaya lompat-lompatan di teras naik, nendang-nendang bola, tapi malah main HP ya. Banyak kegiatan-kegiatan harian yang penting yang kadang-kadang mengganggu karena digantikan dengan HP. Cobalah untuk menemukan keseimbangan antara waktu berkreativitas dan waktu bersantai. Nah, ini kadang-kadang kalau dikasih waktu khusus, ada orang tua yang berangkatnya matahari belum muncul, pulang mataharinya juga sudah hilang. Nah, ini harus cari waktu yang pas. Ada yang beruntung ya, orang tuanya di WFH, keduanya bisa main ya. Kadang-kadang juga WFH pas orang tuanya sibuk, ya tentunya harus cari waktu yang pas nih gimana nih. Karena sudah ada screen time dari PJJ, tentunya harus bijaksana memakai screen time yang lain. Orang tua juga dapat secara bertahap memberikan kesempatan anak untuk memilih sendiri dengan leluasa untuk mengatur penggunaan waktunya. Nah, ini nih kalau ditanyain sama anak nih, umur-umur sekarang nih, umur kelas 1 SD, ya, TKB ya, atau kelas 2, ini jawabnya lama nih, karena mereka masih, gimana ya, enaknya gimana ya, belum banyak, tapi orang tua harus bersabar menunggu ya. Seperti tadi Pak Guru dan Bu Guru bersabar ya, anak-anak ada yang masih berdiri lah, ada yang duduk, ada yang nengok kanan, nengok kiri gitu ya. Harus tetap bersabar. Karena anak kita ini butuh diskusi, butuh berpikir. Jangan sampai dia nyaman dengan HP-nya. Karena dia apa yang dia klik itu akan menjadi keinginannya. Orang tua juga harus begitu, harus nyaman, harus terlihat nyaman bagi anak. Nah, ayo ini ya, lakukan kegiatan fisik secara bersama. Siapa yang akhir-akhir ini main bola sama ayah? Nendang bola nih ya, nendang bola ya. Nih, siapa yang kemarin pagi hari libur lari bareng ayah dan bunda? Nah, ya. Tentunya nih foto ini diambil sebelum masa pandemi. Dokter mencantumkan nih di sini nih ada tulisan jangan lupa 3M ya. Jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Tentunya kalau di luar ini kan udah sharing dengan orang lain ya, tentunya harus memilih waktu di saat tidak ramai. Kalau ramai tentunya hindari keramaian ya. Mungkin bisa beralih ke teras rumah, ke garasi rumah, atau ke depan rumah yang memang sepi gitu ya. Tapi kalau tamannya pas kosong boleh aja dipakai ya kan, sekarang kan sudah bisa udah paham cara jaga jarak ya, karena kita juga butuh kegiatan fisik ya. Di rumah juga bisa nih ya, lihat dengan bersenam, melihat TV ya, tentunya didampingi orang tua supaya nggak nonton anaknya, jadinya cuma nonton doang nggak bergerak ya. Atau boleh main sepeda nih, ada anak-anaknya sepedanya kecil. Ayo siapa yang punya sepeda di rumah ya? Siapa yang pernah naik sepeda? Nah ya, adik-adikku semua, anak-anakku semua tentunya pernah ya. Jadi lakukan nih, ajak nih. Kalau yang belum nih udah lama nggak, yuk Ma, Pak, yuk kita keliling yuk ya, tentunya setelah memperhatikan dengan apa tanpa ada kerumunan. Kita juga harus punya nih ayah bunda di rumah ya yang mungkin sedang ikut acara hari ini ya.
Jadi punya waktu free gadget gitu ya. Karena sekarang orang tua juga sibuk dengan gadgetnya, yang WFH sibuk rapat terus. Kadang-kadang juga melihat media sosial, melihat update berita, semua dari HP ya. Jadi kita bisa melaksanakan permainan interaktif bersama keluarga seperti main puzzle, ya kan? Main apa nih, Lego, atau main apapun ya, tanpa gadget nih, dia butuh konsentrasi, dia akan ada imajinasinya bikin apa. Ini kadang-kadang kayak gini kita nggak bisa tebak nih, tapi dia punya imajinasi, katanya roket gitu, yang ini pesawat. Nanti abis itu ayahnya boleh tanya, ini roket dari mananya, ini apanya, sehingga terjadi interaksi. Abis itu ayahnya bisa mengarahkan, kenapa nggak dikasih begini, kenapa nggak lurus aja. Nah, akhirnya anaknya bertambah ilmunya, kreativitasnya karena didampingi oleh orang dewasa. Ini sesuai dengan ilmu psikologi ya. Ilmu psikologi pendampingan itu akan lebih baik membuat anaknya berkembang. Atau ngaji sama ayah dan bunda ya, bisa tanpa gadget nih ya, ngaji bareng, habis itu ngartiin terjemahannya, ceritain tentang kisah-kisah Islam ya, bisa. Dan makan malam bersama keluarga, kalau paginya nggak bisa, siangnya nggak bisa, ya bareng, nanti cerita, tadi ngapain aja belajarnya, Dek? Oh aku tadi senam bunda, gini dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Lalu apa yang harus dilakukan orang tua menghadapi sekolah online? Ya, ini juga pesanan dari sekolah untuk dimasukkan di dalam materi. Dokter akan masukkan sedikit saja, karena mungkin sudah disampaikan juga oleh pihak sekolah pada orang tua. Memang perlu pendampingan orang dewasa. Karena apa? Karena mereka belum matang untuk berinteraksi jarak jauh dan untuk mengantri, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pertanyaannya. Karena juga tidak bisa semua orang, 5 orang dalam waktu yang sama berbicara berbeda saat di dalam kelas. Guru sudah biasa, ada anak 10 orang langsung ngomong, minta sesuatu, ibu guru dan pak guru bisa memberikan kesempatan satu persatu. Namun kalau di dalam online ini memang harus diberikan jeda ya, siapa duluan. Dan kadang-kadang nih anak kecil ya, dia ingin menyampaikan pendapatnya, belum karena antri, belum saatnya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena dia belum dibuka mic-nya, akhirnya dia diam. Tidak menyampaikan pendapatnya, merasa dicuekin dan lain sebagainya. Ya, tentunya ini harus didampingi orang dewasa, diberi pengertian, sabar sayang, ini temanmu dulu yang duluan, nanti kita sampaikan lagi ya. Karena kadang-kadang sebagai guru, kita tidak mendengar siapa anak yang mau bicara, tidak kedengaran karena bertumpuk-tumpukan. Jadi pendampingan ini penting untuk memberi pemahaman ya. Ini ditulisnya orang dewasa, karena apa? Karena kadang ada orang tuanya yang keduanya kerja, jadi bisa digantikan dengan kakek, nenek, om, tante, atau mungkin pengasuhnya yang sudah diberi pengarahan orang tua. Ya ini juga harus diatasi nih kendala device dan jaringannya. Kalau sinyal jelek, suara mute-nya harus dibuka dulu kalau mau ngomong. Ada suara bisik teman yang lain, kita harus bersabar. Supaya apa? Supaya komunikasi dua arah terjalin dengan baik. Ya, tentunya ini kadang-kadang mereka nggak ngerti. Mereka ngelihat gambar, bayangan mereka, gurunya mendengar selalu apa yang mereka utarakan. Tapi kadang-kadang kenyataannya nggak gitu. Kadang-kadang sinyalnya pas buruk, kita nggak dengar. Gitu ya. Jadi kalau ini harus diatasi dengan baik ya. Untuk screen time ya istirahat dari layar, berolahraga ringan saat istirahat ya, jangan bablas terus, kita juga perlu istirahat ya. Ambil minum dulu, bergerak sedikit ya, batasi penggunaan gadget di luar jam sekolah, tadi dokter udah bilang, seperti nonton TV, main game, main HP, ini kita udah screen time di PJJ, tentunya kita harus kurangi dan harus membentuk kegiatan bersama. Kenapa? Karena ini hal yang baru, yang biasanya tinggal main keluar, beres, ini sekarang di rumah bagaimana nih, kita harus menyiasati agar anak-anak bisa beraktivitas fisik tanpa dengan screen time. Kita harus perhatikan kesehatan selama anak di depan komputer ya, untuk mengurangi masalah kesehatan. Bagaimana masalahnya? Sekarang nih udah mulai ada masalah-masalah karena posisi di depan komputer, gadget, laptop nggak benar ya. Nggak kedip ya, posisinya begini, posisinya begitu. Posisinya harus bagaimana sih? Ya bolehlah kita sharing nih, karena sekarang
hampir semua kegiatan kita di depan laptop, di depan gadget. Nah, ya. Jadi pertama sesuaikan tinggi kursi dengan tinggi badan ya. Kalau bisa di-adjust kursinya nih ya bagus. Kalau nggak bisa di-adjust, kita pakai bantal nggak apa-apa kok ya. Nggak harus ini, karena kan yang main komputer, laptop, PJJ ini kan anak-anak ya. Tentunya tingginya kadang-kadang kursinya tidak diciptakan khusus buat anak, mejanya tidak diciptakan khusus buat anak, tentunya perlu di-adjust, perlu disesuaikan. Letak tepi atas monitor dalam satu garis lurus dengan mata sehingga kepala tidak mengadah, nggak dangak, atau nggak nunduk melihat monitor. Nah, ini adalah contoh komputer yang memang masih jadul nih ya, ada hard disk-nya, ada monitor ya, sehingga ini terbantu dia ada ganjelan di monitornya sehingga bisa sejajar ya. Tentunya kita bisa akali untuk di rumah ya. Jarak monitor dengan mata ada dalam jarak membaca sekitar 50 ya. Ada beberapa literatur lain bilang 40 sampai 50 cm sehingga badan nggak perlu bungkuk setiap melihat ke monitor ya. Tentunya pakai kacamata, harus pakai kacamata supaya tidak mendekat ke sini lagi, mendekat sini lagi, nyamperin monitor lagi supaya nyaman, nggak bolak-balik ya. Karena ini semua nih sendi-sendi ini kalau dalam waktu yang salah bisa merusak kesehatan, bahkan bisa membengkokkan tulang. Ada yang tulangnya bengkok gara-gara kebiasaan membaca dan menulis yang tidak baik ya. Datang ke dokter sudah terlambat. Seluruh punggung tersangga dengan baik oleh sandaran kursi yang ini ada sandarannya ya. Ini palanya lurus dan juga sandaran telapak kaki atau rileks saja lurus. Kalau nggak ada sandaran kaki nggak apa-apa, lurus. Tapi ininya kakinya nggak gantung. Kalau kakinya gantung ya tambahin ganjelan sedikit boleh. Nah, ini beberapa posisi yang salah. Kelihatannya kok benar ya, tapi kok ada salahnya aja nih. Ya, mungkin ya suhu ruangannya panas, bikin kita emosi ya, anak kecil tidak nyaman. Ya, tidak harus dingin dengan AC, tidak harus. Nyaman saja cukup ya, suhu kira-kira 24 sampai 27 derajat Celcius. Posisi kepalanya dan monitor tidak sejajar. Kelihatannya sepele ya, tetapi ini lama-lama akan menjadi masalah ya, dengan tengkuknya akan menjadi bermasalah. Karena apa? Tiap hari anak kecil yang biasanya belum sudah mulai harus di hadapan komputer tiap hari untuk PJJ ya. Lihat ke posisi kepalanya miring, kelihatannya simpel saja, tapi karena ketidaklurusan monitor jadi masalah. Keyboard pada sudut tertentu ya, keyboardnya tidak pas sehingga di tangannya ke sana kemari ya, mouse-nya di sebelah sini, keyboardnya sebelah sana. Udah ini sangat mengganggu ya, kursinya nggak nyaman, kakinya lihat nih, panjang banget nih ya. Harusnya kan ada di sudut sini nih, biar terganjal dengan baik. Kakinya di sini sehingga posisinya gantung. Lampu dipasang tapi taruh sini, nggak pas ya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan orang tua sebelum meninggalkan anaknya PJJ. Anak kita harus ditaruh posisi yang baik. Adik-adik, anak-anakku semua harus dalam posisi yang pas ya. Jangan sampai nggak pas ya. Lengan atas dan bawah membentuk sudut nih ya. 90 derajat saat ngetik. Kedua pangkal telapak tangan bertumpu bersandar pada meja tidak menggantung ya. Kalau gini nih ketinggian nih nekuk nih ya kan. Nah, kalau gini nih kan pas nih ya kan. Nah, tangannya enak ya. Kalau untuk laptop karena dia bukan ada desktop ya. Jadi ini bisa disesuaikan, nanti layarnya bisa ditekuk ke sana supaya mata tidak, kepala nggak nunduk gitu ya. Disesuaikan karena laptop ini bisa ditekuk sana ke sana untuk dipaskan dengan mata sehingga kepala tidak menunduk ya. Kalau yang bisa desktop gini yang bisa diganjal ke atas, sesuaikan. Nah, ini yang salah ya. Nah, ini benar. Tapi ini lihat nih ada ganjalan sedikit nih itu supaya lurus ya. Biar enak, biar nyaman. Agar dapat membaca dengan nyaman, atur setting kontras dan kekuatan cahaya monitor nggak terlalu terang atau menyilaukan ya. Kontras kontras harus pas. Hindari cahaya terang tepat di belakang atau di depan monitor. Ya kalau ada jendela yang terang banget ya tutup dulu sebentar gitu ya. Gitu. Sebentar nih kok lari terus ya. Nah ini. Jadi pastikan penerangan mencukupi nih ya. Jangan sampai dia tidak mencukupi sehingga jadi masalah. Nah, ini ya tadi udah sampai sini nih, lihat nih, banyak nih yang nggak sengaja nih, lihat nih kayak gini. Dia sampai nunduk, sandarannya nggak tepat, matanya, kakinya gantung tuh.
matanya nyamper, ini punggung seperti ini kalau kelamaan terus-terusan begini akan merubah bentuk tulang belakang. Kalau ini terjadi ya. Terus yang kedua, kalau ini malas-malasan, nyantai juga, ini akan terbentuk tulang belakang yang buruk dan penglihatan yang buruk juga. Nah, ini yang tepat ya, seperti ini ya. Jadi lurus ya, menghadapnya lurus, tersandar dengan baik, kakinya tidak menggantung ya, itu yang salah. Nah, ini untuk boleh nggak sih begini nih, adik-adik nih, yang mana lo? Ini yang nonton, yang zoom-nya sambil begini, ada nggak? Ada nggak yang PJJ-nya sambil begini, lagi belajar sama Pak Guru anak-anakku? Ini benar nggak nih sambil tiduran? Salah. Ini boleh nggak? Boleh. Ini nggak boleh. Jadi nanti yang seperti ini anak-anakku harus dirubah. Ayo siapa? Ya, nggak boleh ya. Boleh nggak nih? Zoom-nya begini nih, sambil tiduran nih. Sambil begini nih, tiduran di kasur nih. Atau sambil istirahat. Nggak boleh. Mata nggak pas, nggak ya. Akhirnya posisi juga nggak pas seperti ini. Tulang belakang juga akan berbahaya dan persendian leher akan bermasalah. Lehernya sakit, pegel, pusing, bingung. Kenapa? Karena posisi yang tidak baik, ya. Ini salah semua. Nggak boleh diikuti ya. Yang ini gimana nih? Boleh nggak? Nggak boleh ya, masa tiduran begitu. Ini boleh nggak nih? Lagi Zoom, lagi main kucing-kucingan sama boneka ya, atau main apa? Boleh nggak? Boleh ya. Siapa yang seperti itu? Anak-anakku semua nggak boleh ya. Nanti ditegur Bu Guru, ditegur Pak Guru ya. Kalau ini gimana? Ini lihat nih diganjel Bu, apa namanya, bantal ya, karena memang kursinya tidak adjustable, boleh pakai yang diganjel. Laptopnya diangkat dikit nih, pakai buku ya, biar sejajar, nyaman, mouse-nya enak, tangannya nanti berderajat ya. Tinggal kakinya nanti dikasih footrest, dikasih ini ya, ganjalan footrest ya supaya nyaman ya. Ini adalah contoh yang tidak pakai adjustable tapi bisa diakalin. Nah, untuk mengetik nanti bisa diatur lagi. Misalnya ada pelajaran yang perlu mengetik, ini diturunkan. Ini laptopnya dimiringkan layarnya agar lurus, matanya bisa tinggal ngelirik ke bawah sedikit tanpa harus kepalanya sampai nengok bawah gitu ya. Ini masih oke ya. Nah, jangan lupa kalau kita lagi itu istirahat sebentar, 10-20 detik diulang 2 kali, ya begini sebentar ya. Jadi istirahat 5 menit setiap 1 jam. Istirahatnya nggak dapat digabungkan. Waktu istirahat ini harus dilakukan setiap 1 jam 5 menit gitu ya. Jangan antara 2 jam 10 menit. Nggak boleh ya. Sesuaikan suhu ruangan, jangan terlalu dingin, terlalu panas. Suhu yang terlalu panas akan membuat cepat lelah, emosi meningkat. Siapa yang suka marah-marah, lagi Zoom, ya, lagi PJJ, lagi belajar daring, siapa yang marah-marah ya. Sedangkan suhu yang terlalu dingin juga otot jadi kaku dan lebih mudah kena cedera, bahaya juga. Suhu antara 24, 25, literatur lain bilang sampai 27 ya. Tidur harus cukup, jangan begadang mentang-mentang besok sekolahnya Zoom, begadang. Karena tinggal duduk doang, diem, beres. Tetapi harus tidur cukup ya. Ini orang tua perlu perhatiannya di sini. Makan makanan bergizi lengkap, variasi seimbang juga cukup serat. Nah ini yakin Pak Dokter semua sudah bisa ya. Makan beratnya 1-2 jam sebelum mulai sehingga ada cukup energi belajar ya. Jangan Zoom sambil makan gitu ya. Kalau bisa dihindari nih. Ini beberapa anak nih termasuk anak kita sendiri kadang-kadang suka seperti ini karena memang mood makannya munculnya saat Zoom. Nah, ini mungkin kalau seandainya seperti itu ya harus minta izin pada gurunya. Yang kedua, pagi-paginya bisa memakai karbonya yang simple seperti teh manis ya. Teh tentunya buat anak nggak boleh banyak-banyak ya, setengah cangkir aja karena bisa menghambat penyerapan zat besi ya, supaya nanti gulanya segera dicerna untuk energi belajarnya. Kalau mau makanannya berat ya 2 jam gitu ya, karena supaya muncul tanpa diganggu rasa lapar dan kantuk. Nah, ini juga nih, jangan sampai lupa. Ini biasanya nggak didampingi nih. Pastikan cukup minum untuk mencegah dehidrasi. Nanti Pak Guru dan Bu Guru akan ingetin pasti ya. Ayo kalian udah minum sebentar gitu ya. Kalau mau dijadwalin minum lebih bagus lagi. Kapan? Bangun pagi.
sarapan, sebelum beraktivitas, menjelang siang, makan siang, jelang sore, makan malam, sebelum tidur. Dan kalau puasa pun kita bisa atur kok. Jadi nggak ada alasan puasa tidak minum cukup. Nanti kita kasih tahu di lain waktu ya. Saat puasa anak-anak bisa mengatur jadwal minumnya dengan baik. Karena puasa itu dari agama kita yang sempurna, tentunya Allah sudah ngatur segala sesuatunya dengan baik untuk kesehatan. Kalau mau pipis jangan ditahan, izin sama Pak Guru, segera kamar mandi ya untuk ke toilet atau kemana. Kalau enggak nanti ada penyakit lain yang menyertai gara-gara mau pipis ditahan, lagi main game mau pipis ditahan, lagi apa ditahan, jangan ya, nggak boleh ya. Nah, mungkin ini juga ada pesanan tambahan dari guru apa yang harus dilakukan guru terhadap siswa dengan metode sekolah online. Ini dokter hanya sharing aja sedikit ya, karena Pak Dokter yakin Pak Guru, Bu Guru pasti sudah paham sekali ya. Pertama, kesempatan setiap anak, memberikan kesempatan pada anak untuk dapat berbicara dan mengemukakan pendapat. Karena di sini kita perkembangan anak ini kita harus melatih anak kita untuk mengemukakan pendapatnya. Tapi Pak Dokter sudah sering lihat itu terjadi ya. Mengutamakan tugas berbasis kertas bukan komputer, ya ini tentu dilema ya, karena memang kalau kertas ini harus diperiksa langsung dihantar atau di foto dikirim yang juga akan rumit pemeriksaannya. Ya, tetapi ini adalah hal yang memang di literatur dinyatakan demikian. Memanggil anak yang saat itu kurang aktif, ada anak yang benar-benar diam aja nggak pernah muncul ya. Nah, ini mungkin perlu sekali dua kali dipanggil ya. Yang misalnya nggak banyak bicara, pemalu, sehingga ada komunikasi dua arah gitu ya, bisa juga menyiapkan kelas gitu kan, dan juga mungkin nanti diberitahu orang tuanya. Tentunya ini sudah biasa Pak Guru dan Guru udah paham. Screen time, istirahat dari layar dan olahraga ringan, ya ini juga perlu dilakukan sesuai dengan tadi teorinya. Ya, terus juga berkoordinasi dengan orang tua secara rutin. Kalau Pak Dokter lihat juga alhamdulillah Nurul Fikri juga sering berkoordinasi di grup ya, dan juga guru sangat sabar sekali menanggapi pertanyaan-pertanyaan orang tua yang mungkin stres. Orang tuanya stres karena apa? Kerja juga harus jalan, Zoom-nya anak harus jalan, harus didampingi dengan tugas-tugas yang banyak. Ini memang sangat dilema ini. Terus habis itu lebih bersabar pada anak yang menonjol dan pada anak yang cerewet ya. Ini terakhir slide Pak Dokter ya, mau ngasih tahu bahwa penggunaan ini ya cellular phone, role of cellular phone usage by parent in the increase in ASD occurrence ya, di mana tingkat keterlambatan bahasa motorik 2 kali lebih sering pada anak yang pakai ponsel. Ayo Bapak Ibu ya, jangan sering pakai ponsel. Fokus dan perhatian orang tua yang tinggi terhadap ponsel dapat berakibat buruk pada perkembangan interaksi orang tua bayi. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai orang tua main HP terus. Nah, ternyata bisa perkembangan buruk ya. Terus hal tersebut di atas bisa berkontribusi pada perkembangan menuju autistik. Ayo, jangan sampai ujung-ujungnya autis ya. Turunkan penggunaan ponsel pada orang tua. Nah, ini pesan Pak Dokter ya. Turunkan penggunaan ponsel orang tua dan pengasuh. Kadang-kadang orang tua sih nggak apa-apa. Nah, ini pengasuhnya nih, mbaknya nih, main HP terus. Ternyata mbaknya ngobrol sama teman-temannya di kampung. Karena orang tua nggak ngawasin, mbaknya ngobrol. Lalu temuan dari penelitian ini, cell phone use and behavior problem in children. Ternyata penggunaan cell phone ada berhubungan dengan masalah perkembangan pada anak, masalah tentang behavior-nya dia, perilakunya dia. Nah, nih, temuan dari penelitian sebelumnya direplikasi pada kelompok terpisah dari peserta penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan telepon seluler dikaitkan dengan masalah perilaku pada usia 7 tahun anak-anak ya. Ini di tahun 2012 ya, yang tadi sebelumnya di tahun 2018 penelitiannya, ini penelitian yang bagus ya. Jadi mohon untuk jadi perhatian pada orang tua ya, karena penggunaan cellphone ini di masa pandemi ini meningkat. Nah, ini effect of screen time on the health and well-being of children and adolescent ya. Ini systematic review nih, bagus banget nih penelitiannya ya. Memakai systematic review nih. Jadi ada bukti bahwa tingkat screen time yang tinggi dikaitkan dengan berbagai bahaya kesehatan untuk anak dan remaja. Apa itu? Nah, bukti terkuatnya adalah gendut. Nah, siapa yang anaknya akhir-akhir ini berat badannya nambah? Gara-gara apa tuh pandemi itu ya? Itu jadi dietnya nggak sehat. Ada gejala depresi.
dan juga menurunnya kualitas hidup ya. Bukti untuk panduannya yang baik bagaimana masih terbatas, belum jelas. Terima kasih. Demikian dari Pak Dokter. Selanjutnya Pak Dokter serahkan pada Pak Saifullah. Ya, masih diingat Pak Saiful. Silakan Pak Saiful, masih diingat. Oke. Terima kasih Dr. Farobia dan teman-teman semua. Yuk kita ucapkan terima kasih. Tadi sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita. Dan juga ada tips-tips atau cara-cara yang betul ya, yang sehat. Nah, selama ini kan kita belajar dari rumah terus, belum boleh datang ke sekolah. Nah, tadi sudah dikasih tipsnya, cara-caranya. Baik. Namun begitu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Dari penjelasan Pak Dokter tadi, ada yang ingin ditanyakan. Ayo, yang mau bertanya, raise hand dulu. Tidak langsung bicara. Siapa yang raise hand mau bertanya? Kleta. Oke, dari Klea, silakan Klea. Ada Hani, baik. Siapa lagi? Perwakilan kelas A, B, C, D. Yang B sudah ada, yang A, yang C sudah ada. Ya. Kelas yang lain ya, kita kasih kesempatan kepada 1C. Yang 1C ini temannya Kamila ya, katanya ya. Iya, baik, kita kasih kesempatan kepada kelas 1C. Klea, silakan. Mana nih Klea? Mic-nya di dulu. Assalamualaikum Pak Dokter Farabi. Jadi kan harus sehat makan sayur, tapi Klea nggak suka sayur, caranya gimana dong? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifullah, apa saya langsung jawab apa mau ditampung dulu? Langsung dijawab aja Pak Dokter. Langsung dijawab. Baik, terima kasih Pak Saifullah. Jadi Klea, mungkin awalnya Klea nggak suka sayur, mungkin karena perilaku dietnya Klea sejak bayi, pengenalan sayurnya kurang pas. Itu yang terjadi kadang-kadang sehingga anak jadi memilih picky eater. Tapi Klea harus memahami, karena kita tahu bahwa sayur itu baik buat kesehatan. Ya, Klea nggak apa-apa, nggak suka dulu nih, nggak apa-apa nih sekarang nggak suka. Tetapi Klea harus tahu dulu bahwa ternyata sayur itu baik buat kesehatan, sehingga Klea harus belajar pelan-pelan menyukai sayur. Nah, jadi caranya harus kerjasama sama Bunda yang masak. Jadi pertama masak masakan kesukaan Klea, lalu dimasukkan unsur sayur di situ. Misalnya kita mulai dari nasi goreng ya, nasi goreng. Lalu kita masukkan sawi kecil di situ. Klea makan dikit dulu aja, nggak apa-apa. Habis itu sisanya nasi gorengnya yang dihabiskan. Jadi dengan Klea mengenali sayur perlahan-lahan, Klea akan merasa nyaman dengan sayur itu. Jadi nggak boleh menyerah. Klea harus terus dikenalkan sayur oleh bundanya, dimulai dengan makanan kesukaannya. Sementara kebutuhan serat yang Klea harus dapatkan kita gantikan dengan buah. Tetapi itu sementara, ya, karena sayur itu ada beberapa hal yang tidak ada di buah. Jadi Klea harus mulai menyukai sayur, tahu dulu sayur itu baik. Habis itu nanti dicarikan cara untuk mengkombinasikan sayur dengan makanan kesukaan Klea. Misalnya Klea suka burger, tengah-tengahnya kita kasih sawi, ya kan? Klea suka pizza, nanti di situ ada berbagai macam, ada timunnya, ada brokoli gitu. Klea suka apa? Sayur sop. Boleh ada baksonya kasih wortel. Itu contoh-contoh hal yang kecil yang nanti Klea bisa sama Bunda menerapkan. Tapi yang paling penting nomor satu tadi, Klea harus tahu bahwa sayur itu baik sehingga Klea membuka diri untuk sayur. Itu demikian. Oke. Terima kasih Dokter Farabi. Pak Nah, Klea, Dokter, Pak Dokter. Ya, sayang. Tadi mau Zoom. Pak Dokter, tadi mau Zoom kok repot. Kok repot pakai buku. Siapa yang pakai buku, sayang?
Diganjel mungkin maksudnya ya. Oh gitu. Laptopnya. Jadi untuk mendapatkan sudut mata yang baik, itu boleh diganjel. Supaya kelihatan tidak terlalu nunduk lehernya. Tetapi kalau misalnya tidak tersedia, harus diatur sudut kemiringan laptop. Jadi sebetulnya nggak repot, bisa pakai buku-buku yang ada demi kesehatan. Jadi tujuannya adalah untuk kesehatan gitu, Clea. Oke, Clea cukup dulu ya. Kita beralih kesempatan buat yang lain ya. Terima kasih Clea sudah bertanya kepada Pak Dokter. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Hani. Kelas 1B, silakan Hani. Assalamualaikum Pak Dokter Farabi. Kalau tadi kan Pak Dokter jelasin, habis itu ayah bunda aku nggak ada di samping aku. Hani, mikrofonnya please open your mic. Diulangi. Sudah segitu aja. Diulangi lagi. Soalnya tadi sempat ketutup mikrofonnya. Diulangi Hani. Jelasin. Ya, ini silakan diulang kembali. Pak Dokter tadi kan jelasin, habis itu ayah bundaku lagi kerja, nggak ada di samping aku, emang nggak apa-apa. Oke, terima kasih pertanyaannya Hani. Nggak apa-apa ya. Nanti Pak Guru dan Bu Guru akan membantu menyampaikan. Nanti Pak Guru dan Bu Guru akan membantu menyampaikan lewat grup ya sayang ya. Nggak apa-apa, nanti Ani nggak didampingi saat ini karena mama sama ayah mungkin lagi sibuk, tetapi nanti dibantu disampaikan apa yang memang tertinggal. Tapi kan nanti kalau ada yang di sampingnya Hani, ada kakak, ada pengasuh, ada kakek, nenek, bisa bantuin nyampaikan juga ke ayah bunda ya, Hani ya. Oke. Sudah ya, Hani, cukup. Baik, dari kelas 1B sudah, 1C sudah. Sekarang kita ke kelas 1A. Kelas 1A nih, ada yang mau bertanya kepada Pak Dokter, silakan kelas 1A. Pak Dokter, kalau aku itu sering ngantuk di sekolah. Gimana kalau supaya aku nggak ngantuk? Oke. Nih, bagus nih pertanyaannya jujur ya. Tadi dokter sudah menyampaikan di slide, ada di presentasi Pak Dokter, bahwa ada waktu tidur yang tidak boleh terganggu. Nah, gara-gara kita masa pandemi ini aktivitas fisik tidak karuan, waktu tidur terganggu. Kadang-kadang mau waktu tidur masih main gadget, waktu tidur masih belum ngantuk. Jadi anakku yang bertanya itu harus diperbaiki waktu tidurnya, harus cukup waktu tidurnya. Jangan sampai jam 8 belum tidur. Jam 8 harus sudah persiapan tidur, dan jam 9 harus sudah tertidur. Dan juga menjelang subuh sudah bangun. Insya Allah itu cukup. Jadi tidak perlu lama-lama tidur, jadi jam 8 sudah persiapan tidur, jangan sampai jam 8 belum persiapan tidur. Jam 8 yang bertanya itu dia harus sudah mulai gosok gigi, ya, sudah cuci muka, sudah cuci kaki, persiapan tidur, udah sholat isya, jangan lupa berdoa. Nah udah persiapan tidur, lagi tidur nggak boleh sambil main HP, nggak boleh sambil pegang gadget. Nanti akhirnya adrenalinnya masih tinggi, nggak tidur-tidur, nggak ngantuk-ngantuk karena main HP, main gadget. Jadi harus diatur sayang waktu tidurnya ya. Minta dibantu sama ayah dan bunda di rumah. Oke. Gimana Atara, udah jelas ya? Tuh, ya besok jangan ngantuk lagi. Ya, disuruh bawa bantal buat ganjel duduk ya, bukan buat tidur lagi belajar ya. Baik, kita dari kelas 1D, Jisan, silakan Jisan. Kenapa
Kenapa kita nggak boleh main handphone terus-terusan? Langsung dijawab ya Pak Saiful ya. Boleh ya. Pak Dokter. Baik, terima kasih Jisan pertanyaannya ya. Tadi Pak Dokter sudah jelaskan di slide ya bahwa pemakaian handphone yang terus-terusan itu akan mengganggu perilaku kita di kemudian hari, akan menurunkan fokus kita terhadap lingkungan, dan pada beberapa anak tertentu akhirnya ada gangguan perilaku di umur 7 tahun ya. Jadi ada pembatasan tentang pemakaian HP, pemakaian handphone. Terlebih Jisan kan sudah pakai HP, gadget, laptop di pagi hari memakai dengan PJJ ini. Jadi tidak boleh lanjut-lanjut terus-terusan. Nah, ada batas waktunya sayang ya. Jadi gitu, ada gangguan kesehatan gitu ya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman semua, ini kita sudah di jam 9 ya. Nanti Pak Dokternya mau ada kerjaan lagi. Mana nih Pak Dokter? Kita kasih kesempatan yang belum ya Dokter, beberapa lagi ya. Siap Pak Saiful. Baik, selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari Adara. Silakan Adara. Mic-nya dibuka dulu Adara, mikrofonnya please open your mic. Kenapa harus jaga kebersihan? Baik. Pertanyaannya tadi mengapa harus jaga kebersihan ya? Ya. Karena nomor satu, karena kebersihan itu adalah sebagian dari nomor satu, ya. Nomor dua, kebersihan itu akan menunjang kesehatan. Karena apabila kita tidak bersih, yang terjadi adalah penyakit-penyakit akan datang. Tadi ada dokter kasih satu contoh di mana ada tikus datang ke rumah karena tidak dijaga kebersihan di rak cuci piringnya, masih ada makanan-makanan bekas, makanan kotor. Akhirnya tikus datang, penyakit datang. Jadi itu alasan, salah satu alasan, banyak sebetulnya alasan menjaga kebersihan, tapi dokter kasih contoh sedikit saja. Nah, intinya adalah kalau tidak bersih, maka kita akan sakit, ya. Kita akan sakit. Contohnya nggak cuci tangan sebelum makan, akan jadi mencret, diare, gitu. Oke, Adara cukup ya. Dan terjawab. Selanjutnya, teman kita Akila. Silakan Akila. Akila, open your mic. Oke. Pak dokter, biasanya kan Akila nggak suka makan pepaya, buah pepaya. Caranya biar bisa makan. Baik. Akila, bagaimana caranya biar Akila bisa makan buah pepaya, gitu ya. Nomor satu, Akila, bahwa banyak buah-buahan yang lain selain pepaya, nggak ada masalah. Nanti Akila bisa memakan buah-buahan yang lain dulu, yang Akila suka, dan jangan makan buah yang itu-itu saja. Kalau makan buah-buahan yang itu-itu saja, nanti suatu saat Akila bosan jadi nggak suka buah yang lain. Jadi harus berbagai macam buah-buahan. Tips buat bunda di rumah, beli buah jangan banyak-banyak, tetapi bervariasi. Sedikit-sedikit tapi bervariasi. Kalau banyak-banyak, kadang-kadang kita bosan makan itu terus. Akhirnya nanti jadi nggak suka. Nanti selanjutnya untuk Akila, tentang buah-buahan yang Akila nggak suka, contohnya pepaya. Setelah Akila memakan buah-buahan yang lain ternyata suka, Akila bisa memasukkan buah pepaya ke dalam es buah. Nah, enak banget tuh, pakai sirup, pakai buah pepaya,
nanti Akila ngerasain ternyata pepaya enak gitu. Akhirnya Akila nanti ketagihan sama buah pepayanya gitu. Oke, cukup ya. Selanjutnya penanya terakhir. Terima kasih. Terakhir kayaknya kan Pak Dokter nih sama yang mau nanya nih, silakan Kamila. Kamila, teman Kamila ada yang Zoom sambil tiduran, nanti sakit apa? Baik, mungkin teman-teman semua yang bertanya nama Pak Dokter ada mirip nih sama beberapa siswa Nurul Fikri, ya Elpos nih marganya. Nah ini salah satunya nih yang tanya nih Kamila. Kamila tadi jadi model tentang itu ya, tentang gaya Zoom yang nggak bener, tadi ya tiduran nggak boleh. Nanti akhirnya punggungnya, tulang belakangnya sakit, Kamila. Lalu nanti matanya juga bisa terganggu ya gara-gara Zoom-nya tiduran ya, karena dia tadi capek, lelah mungkin. Jadi tidak boleh, nanti akan ada masalah gangguan kesehatan tulang dan gangguan kesehatan mata. Ini yang harus dihindari. Jadi nanti yang tiduran mungkin dia ngantuk, nanti sama Pak Guru atau Bu Guru akan diberi nasihat. Insya Allah nanti tidak diulangi. Kamila juga nggak boleh loh Zoom sambil tiduran ya, nggak boleh sambil miring-miring, harus merhatiin ya. Oke, gimana Kamila ya? Baik, teman-teman semua. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Sepertinya banyak nih mau bertanya lagi, tapi sayang sekali kita sepertinya nggak cukup ya Pak. Nanti lain kali mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi. Baik ya teman-teman semua, Pak Dokter Farabi, sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih di tengah-tengah kesibukannya bisa berbagi ilmu ya bersama teman-teman semua anak-anak kami di sini ya, terutama saat ini ya. Sama-sama. Sekali lagi banyak terima kasih ya kepada Pak Dokter dan teman-teman semua. Yuk sama-sama kita. Sama-sama Pak Saiful. Terima kasih sama Pak Dokter. 2, 3. Terima kasih. Pak Dokter Farabi. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak. Ya. Baik, cukup ya di mute dulu ya. Sama-sama, Masya Allah, terima kasih adik-adikku semua, anak-anakku semua, Bapak Guru, Ibu Guru, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, pertemuan kita dan perjumpaan kita dengan Pak Dokter kita cukupkan sampai di sini. Tapi acara kita belum selesai loh, masih ada beberapa acara lagi ya. Baik, selanjutnya ini ada sedikit ungkapan terima kasih ya buat Pak Dokter yang telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya untuk kami ada sedikit kenang-kenangan. Silakan. Oh iya. Ada perwakilan dari orang tua murid. Nah ini silakan tim dokumentasinya tim dokumentasinya ya. Nah Pak Dokter diterima. Oke, nah ini perwakilan dari orang tua murid ya untuk Pak Dokter. Iya. Nah, ini ya. Silakan tim dokumentasinya diambil gambarnya. Oke. Terima kasih banyak Pak Guru, Bu Guru dan orang tua murid semua. Ya. Ya. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Salam hormat semuanya. Ya, terima kasih. Boleh undur diri ya? Silakan Pak. Oh iya, terima silakan. kasih. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Terima
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Afwan wa jazakumullah. Baik.